Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranita Dwi Safitri dengan NIM 2010-207011 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktik pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Puratul Aini. Selamat menyaksikan. Di dalam media pembelajaran ini, saya akan membawakan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan apa saja submateri yang akan disampaikan dalam video ini. Submateri yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan pada tumbuhan, submateri kedua pengertian perkembangan pada tumbuhan, dan submateri terakhir yaitu pengertian perkecambahan pada tumbuhan. Materi pertama yaitu pengertian pertumbuhan pada tumbuhan. Apakah kalian tahu apa itu pengertian pertumbuhan pada tumbuhan? Jadi, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif atau suatu keadaan yang dapat diukur. Contohnya seperti pertambahan ukuran pada batang. Pertumbuhan pada tumbuhan ini terjadi di daerah meristematis. Nah, meristematis ini adalah titik tumbuh yang bagiannya mengandung jaringan meristem. Jaringan meristem ini terletak di ujung batang, ujung akar, dan juga kambi. Berikut ini merupakan letak-letak meristem pada tumbuhan. Submateri kedua yaitu pengertian perkembangan pada tumbuhan. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan perkembangan pada tumbuhan? Jadi, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Nah, proses perkembangan ini berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur, yaitu bersifat kualitatif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk awal. Yang kedua, bersifat kualitatif atau tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Dan yang terakhir yaitu terjadi karena adanya diferensiasi sel. Selanjutnya yaitu contoh perkembangan pada tumbuhan. Berikut ini merupakan contoh perkembangan pada tumbuhan yang ditandai dengan sudah tumbuhnya bunga pada tumbuhan tersebut. Sedangkan pada gambar ini telah memperlihatkan bahwa tumbuhan tersebut telah mengalami kedewasaan yang ditandai dengan tumbuhnya buah pada tumbuhan tersebut. Submateri terakhir yaitu pengertian perkecambahan pada tumbuhan. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, proses perkecambahan ini terjadi pada biji yaitu terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses fisika. Proses ini terjadi ketika biji menyerap air atau imbibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Yang kedua yaitu proses kimia. Proses kimia ini merupakan air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin. Nah, hormon ini akan mendorong aliuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Selanjutnya yaitu tipe-tipe perkecambahan pada tumbuhan. Tipe pertama yaitu perkecambahan hipogel. Hipogel adalah pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Contoh dari perkecambahan hipogel yaitu tumbuhan jagung. Selanjutnya yaitu perkecambahan epigel. Pada epigel, hipokotilah yang tumbuh memanjang. Akibatnya, kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah. Selanjutnya, contoh perkecambahan epigel yaitu ada pada tumbuhan kacang hijau. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.